maksudnya gini, apa namanya ya? Kok nggak bisa besar ya? YouTuber Aswaja ini coba mana yang bagus YouTube-nya? Maksudnya, Ra? Yang profesional, yang standar gitu mana ada? Yang nggak pas-pasan, yang nggak ala kadarnya itu ada nggak YouTuber Aswaja yang nggak ala kadarnya? Kayaknya nggak ada, semuanya ala kadarnya. YouTuber Aswaja yang ala kadarnya? Enggak, YouTuber Aswaja yang bagus itu mana? Siapa ya? Ya sampean dan Maksudnya gini, maksudnya gini Gus, yang videonya itu profesional, ada mic-nya, suaranya enak didengar, ada studionya, ada editingnya, ada menampilkan layar. Ya pokoknya kayak YouTuber keren itu. Ada nggak YouTuber Aswaja ini? Kayaknya cuma satu ya, yaitu Adjir Ubaidillah itu. Yang lain Sani Uye itu dedengkotnya itu YouTube begitu. Bilangin Sani Uye itu udah 100.000 lebih subscriber, bikin konten, ada suara, ada video, suaranya lain, ngomongnya lain. Gimana cerita? minum kopi terus. Mic-nya banyak. Mic-nya punya Allah kan, palsu semua lagi mic-nya. Gak ada yang beres itu beras wajah nih. Ustadz Adjir Ubaidillah satu-satunya yang beres. Pantas Ustadz Adjir Ubaidillah itu memang benar-benar disiplin. Ya. Makanya dia masuk Nabawi TV. Ya memang representatif lah sebagai YouTuber Aswaja itu. Sani Uye, Gus Afandi ini kamera handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak dulu terus dimaki-maki. Itu karena yang dimaki-maki punya anak itu dendam nggak ya? Awas kamu sih banget nanti. Kalau dari mereka YouTuber para Wahabi itu hebat-hebat itu, Ra. Iya, profesional. Iya. Profesional itu. Harry Pras, oh keren. Yang manggut-manggut itu siapa namanya? Lampu Pak Cahaya Hidayah, bagus-bagus. Ada editornya, terus rapi gitu. Nah kita andalannya Sani Uye. Enggak, maksudnya kita mentasbihkan YouTuber Aswaja, tapi nggak ada yang keren satupun itu loh. Saya nggak bicara konten ya, tapi bicara format apa kualitasnya itu loh. Yang punya mic aja nggak ada itu. Heran lah ya. Sekali ada mic-nya punya Gusani itu, banyak sekali mic-nya itu. Mic-nya hilang, Ra. Sampean tripodnya malah patah. Iya kemarin. Gusani ini Gusani ini pernah terpikir nggak mau jadi YouTuber profesional dalam tanda kutip, quote and quote bahasa ya, dalam tanda kutip, ada studionya gitu, ada mic-nya, terus meng-hire editor gitu. Sampai 2025 ini belum kepikiran, walaupun banyak yang inbox, banyak yang ngomong langsung ke saya suruh pakai itu, beli. Kalau masalah viewer, jangan salah. Saya pernah sering lihat YouTuber yang subscribernya 1,5 juta lebih, isinya bagus, yang nonton ratusan orang, nggak sampai ribuan, biasa aja begitu. Masalah konten Ya, sebetulnya. kalau saya lihat Ustadz Wahabi itu malah kalah sama YouTubernya, viewernya. Coba Iya. Sufyan Khalid Ruroy siapa itu berapa ratusan yang nonton juga. Iya, jadi mereka itu ini ya biasa lah. Mereka kan ini apa grosir. Jadi yang ngecer yang lebih ramai lah, wajar itu. Jadi kan kulakan lah itu. Iya. Jadi kalau agen besar itu memang yang belanja ke situ langsung kan sedikit memang. Yang ramai yang pengecer, kelontongannya biasa. Enggak, saya enggak habis pikir. Pede sekali YouTuber Aswaja. Coba dirunut YouTubernya itu, gak ada yang beres.
Nanti saya rekam layar ini ya. Saya rekam layar, saya sampaikan Memang ke nggak ada yang YouTuber. beres. Yang beres satu aja, Ustadz Ajir Ubaidillah, satu-satunya. Sama satu A3 Garut, itu profesional. Salut sama A3 Garut itu. Ada mic-nya, ada background-nya, terus kontennya 2 alur, satu yang khusus untuk edukasi ngaji kitab, satu untuk bahasanya bercengkerama dengan umat lah, membahas apa yang sedang dibahas. Kalau saya dengan terus ini udah konten nggak beres, layout nggak beres, Sami Uye juga. Pokoknya setiap bikin konten itu menghina orang aja. jadi polanya, mari kita dengar Ustadz Salafi Wahabi. Lalu muncul, Ustadz itu dimaki-maki habis-habisan. Ya itulah ciri khas namanya itu, Ra. Ada yang bilang YouTuber kurang modal. Enggak mahal ya. Enggak ratusan juta kalau cuma background itu, studio itu. Enggak mesti satu tembok ini kita belikan peredam. Gaya-gayaan aja 1 meter, 2 meter. Nggak sampai 1 juta selesai kalau masalah modal itu. Bukan. Saya kira nggak masalah modal ya. Memang udah bawaannya, selengeannya itu loh yang nggak bisa hilang itu loh. Nggak mau rapi itu loh. Masa ngemodalin mic aja. Mic itu 500.000 sudah bagus. Mau kita bikin studio yang belakang ini ada apa namanya itu? Ada peredamnya. Ya elah, berapa puluh ribu sih, berapa meter? Tempel-tempel yang satu set video aja. Ada dulu itu siapa itu ya juga yang pakai studio itu juga. Siapa? Siapa itu yang kena kasus anu Jura? Siapa? Yang di Jember itu siapa itu? Oh, Gus Fahim. Oh iya, ya itu kan bagus juga nunya itu. Bagus, iya. Sekarang sudah muncul lagi, udah lumayan itu. Punya Gus Rumel, bagus, profesional. Jadi ketika berbicara zoom in, zoom out gitu loh Gus. Kalau ngomong di fokus, terus ketek keluar teks, keluar tulisan. Oh kita nggak begitu. Kadang kalau nggak tulisan sampai selesai. Ya, kalau buka, apa ya yang membedakan ya? Kenapa ya? Kok seperti itu kita ya? Nggak ngerti Kang Uce lagi. Sosok mau rapi-rapi nanggung banget. Gak jelas. Nanggung itu. Mending punya Gusani lah. Ngopi dulu. Wahabi, wawasan hanya bid'ah. Habis itu maki-maki. Kurang ngopi. Ngolah pikiran. Ngolah pikiran Wahabi. Wawasan hanya bid'ah. Ngopi dulu. Maki-maki. Saya kepikiran kalau anak-anak ustaz yang dimaki-maki itu nonton, brengsek di bapak gua dimaki-maki. Ya, memang mungkin ya. Menurut saya mungkin bawaannya memang dari pesantren, dari terus ke rumah. Ya, seperti itulah. Iya, jadi nggak terpikir itu ya. Iya. Sehingga menjadi ciri khas. Saya lihat YouTuber yang cuma mereaction aja. Banyak itu, Gus. YouTuber yang mereaction konten TikTok, dia ketawa-ketawa, itu rapi-rapi mereka itu. Rapi-rapi itu. Kita ini nggak tanggung-tanggung mengemban agama, Bos. Aswa aja, Bos. Brengsek sampai meratakan semua YouTubernya. Allah. Itu lagi, Gus Afandi itu. Apa backgroundnya itu? Mobil. Asal itu jadi konten. Aduh. Mobil Tapi kan
Ya mungkin prinsipnya karena yang tidak dilihat, bukan tidak melihat casing, mungkin begitu ya, tidak melihat casing gitu mungkin. Allahu a'lam lah. Tapi memang iya yang paling itu. Atau mungkin jangan-jangan ada di luaran gue YouTuber itu yang konsis ya seperti kita tapi agak rapi, mungkin ada, kita aja nggak tahu mungkin. Padahal ya, kalau Gusani itu kan masih di pondok. Beliau kan ketua LBM di pondoknya itu. Kan kalau mau pakai editor, mau pakai apa-apa kan mestinya itu bisa, sangat bisa Bisa, lah. sangat bisa. Apalagi itu channel satu-satunya yang besar yang merepresentasikan pondoknya. Lah iya kan? Iya betul. Memang ada channel yang seangkatan dia atau yang santri situ yang punya channel sebesar itu kan nggak ada. Nggak ada. Cuman beliau Kitab Gusani. ada, setting kitab ada. Cuma kan pemalas, pokoknya sekali ada video di depan kitab, sudah itu dibuat sebagai andalan. Kalau mau ngomong apalagi itu lagi videonya. Videonya sama, ganti suara. Ini yang Pemalas pemalas berarti ya. editor. Hah? Pemalas berarti semuanya ini YouTuber asu aja. Cuma ada yang kadang mic-nya banyak, kadang mic-nya 2, kadang nggak ada mic-nya. Kadang ada pot bunga, itu pun pot bunga editan. Tempelan semua. Aduh. Kalau saya, Jangan-jangan kalau saya lain, kalau waktu jalan saya syuting jalan diisi dengan suara. jangan-jangan karena dipikir yang mau dibahas cuma nanggepin Ustadz begituan, ngapain terlalu serius. Jangan-jangan begitu. Aduh. Sementara objeknya nggak tanggung-tanggung, Profesor Doktor Kiai Haji Ahmad Zahro, pes. Apalagi yang baru. Jadi nggak ada batas gitu. Minat a'la ilal adna. Apalagi yang dari Profesor Doktor Kiai Hajinya aja dihajar nggak bisa-bisa kan gitu. Artinya kalau isi itu nggak ada batas, settingan aja, layout video aja tuh, agak-agak itu. Ya, Senemunya ya. Opai SD ini senemunya gitu. Itulah santri asu aja. Jadi apa adanya.